Hai, selamat jumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini kita akan membahas soal-soal pilihan ganda, khususnya pada penilaian akhir semester, pada semester ganjil, pendidik kewarganegaraan kelas 3 SMA dan SMK. Kita langsung aja pada soal pertama, yakni pengamalan hak asasi manusia dalam sila pertama ditunjukkan oleh kegiatan. Kita pilih jawaban yang benar di sini adalah A. Pemerintah menetapkan hari raya sebagai hari libur nasional. Sila pertama mengandung pengakuan terhadap hak beragama. Melalui sila tersebut, tiap-tiap orang mendapat perlindungan dalam memeluk agama dan melakukan peribadatan. Hari besar agama identik dengan kegiatan ibadah. Oleh karena itu, penetapan hari raya sebagai hari libur nasional merupakan wujud pengamalan hak asasi manusia dalam sila pertama. Soal nomor 2, Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjabaran sila Pancasila, terutama sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 dan ayat 1 dan ayat 2 berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut sila pertama dan selanjutnya diperinci dalam undang-undang. Soal nomor 3, paham nasionalis atau nasionalisme identik dengan perjuangan hak asasi manusia dalam sila ketiga Persatuan Indonesia ya. Nasionalisme adalah paham yang meyakini perbedaan dalam masyarakat dapat disatukan sehingga tercipta negara persatuan yang kokoh. Nilai persatuan ada dalam sila ketiga. Persatuan dalam sila ketiga identik dengan hak asasi untuk merdeka dari penjajahan. Dengan demikian, nasionalisme identik dengan sila ketiga Pancasila. Soal nomor 4, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Tiap-tiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai jaminan terhadap hak asasi manusia. Inti yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah musyawarah dan mufakat. Jawaban A. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inti dari sila keempat adalah musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Soal nomor 5, dampak sifat retroaktif Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap pelaku pelanggaran HAM adalah, kita pilih bagian D, yakni pelanggaran HAM berat pada masa lalu dapat diadili dan ditindak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bersifat retroaktif, artinya undang-undang ini berlaku surut. Dengan demikian, pelanggaran HAM berat pada masa lalu dapat diadili dan ditindak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Soal nomor 6, mari kita memperhatikan tahap pemeriksaan perkara berikut ini. Pertama, penyelidikan. Kedua, penyidikan. Ketiga, penuntutan. Keempat, pemeriksaan di sidang pengadilan tahap pertama awal ditunjukkan ini oleh nomor 1 dan 2, yakni penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan tahap berperkara di muka peradilan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, penyelidikan dan penyidikan merupakan tahap pemeriksaan awal terhadap perkara yang diajukan di pengadilan. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan, sebuah perkara melalui tahap selanjutnya, yaitu proses penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan. Nomor 7,
Aplikasi penegakan HAM di sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan. Ini kita pilih bagian B, mendengarkan pendapat teman. Mendengarkan pendapat teman merupakan salah satu bentuk penerapan penghargaan HAM di lingkungan sekolah. Sebagai peserta didik, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan HAM adalah menghargai orang yang berpendapat dengan mendengarkannya. Hal ini karena berpendapat merupakan salah satu hak yang harus dihormati oleh setiap orang. Soal nomor 8. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak sesuai informasi di atas termasuk hak wanita, ya. Hak wanita tercantum dalam pasal 45 sampai 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak wanita mencakup keterwakilan wanita dalam politik dan pemerintahan, hak kewarganegaraan bagi wanita yang menikah dengan warga negara asing, hak atas pendidikan dan pengajaran, keselamatan kerja, persamaan hak antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinannya, serta hak asuh anak dan harta bersama saat terjadi perceraian. Soal nomor 9. Terdakwa kasus korupsi akhirnya harus mendekam di penjara selama 14 tahun. Terdakwa menerima hukuman tersebut dan tidak berupaya melakukan kasasi. Dengan demikian, keputusan hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap, bagian E, ya. Putusan hakim dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila para pihak sudah tidak melakukan upaya hukum lain seperti banding atau kasasi. Soal nomor 10. Sebuah putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dapat dibatalkan karena beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, bagian C. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya karena 1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. 2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Soal nomor 11. Setiap warga negara mempunyai hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh hak yang diatur secara eksplisit dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bagian A, memperoleh pendidikan. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 mengatur mengenai hak pendidikan. Berdasarkan pasal ini, Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap orang mempunyai hak pendidikan yang sama. Pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah harus mengadakan sistem pendidikan yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Keseriusan tersebut dapat dilihat dari 20% alokasi dana APBN untuk pendidikan. Nomor soal 12. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau sering disingkat dengan Polri adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan kepolisian negara merupakan salah satu realisasi dari urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, yaitu di bidang apa? Di bidang keamanan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan desentralisasi masyarakat sekali lagi, penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom.
Salah satunya dalam bidang keamanan. Keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya. Ya, bagian C. Oke, baik, kita lihat soal nomor 13. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jaminan hak politik kepada warga negara. Contoh hak politik warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bagian D, mengikuti pemilihan umum. Hak politik warga negara dapat berupa hak mencalonkan diri dalam pemilihan umum, hak berserikat, dan hak mengeluarkan pendapat. Pemilu merupakan bagian dari sistem politik. Setiap warga negara berhak mengikuti pemilihan. Nomor 14, negara mempunyai kewajiban menyejahterakan rakyat. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyat yaitu bagian A, yakni menyediakan lapangan pekerjaan. Pemerintah mempunyai kewajiban menyejahterakan rakyat. Upaya penyejahterakan rakyat dapat dilakukan dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan. Penyediaan lapangan pekerjaan lebih efektif bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Rakyat tidak akan tergantung kepada pemerintah apabila kesejahteraannya terjamin. 15. Pemenuhan hak kesetaraan bagi perempuan oleh negara di bidang politik diwujudkan dengan A, ya, bagian A, memberi kesempatan menjadi anggota DPR. Pemenuhan hak kesetaraan bagi perempuan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar pemberian hak tersebut dapat dilihat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, perempuan harus mempunyai kesempatan yang sama dalam bidang pemerintahan. Nomor 16. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara. Hak warga negara yang terdapat dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 adalah apa? Kita pilih di sini dari A sampai D, yakni B, melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, pasal 29 tadi ya kita sudah bahas di atas juga ya. Sekarang kita lihat bagian nomor 17. Salah satu titik fokus pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Apa maksud pernyataan ini? Yakni bagian C, setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum, ya. Ini ada di pasal 27. Kita langsung pada soal nomor 18. Mari kita lihat yang merupakan hak seorang peserta didik di bawah ini, ya. Apa yang menjadi hak peserta didik? Yakni mendapat mendapat pengajaran. Peserta didik merupakan orang yang sedang menjalankan proses belajar, baik di sekolah formal maupun non-formal. Setiap peserta didik mempunyai hak yang sama, yaitu mendapat pengajaran. Dengan mendapatkan pengajaran tersebut, seseorang dapat dikategorikan sebagai peserta didik. Oleh karena itu, mendapat pengajaran merupakan hak dasar bagi peserta didik. Ya. 19. Mari kita membaca wacana di bawah ini. Berdasarkan wacana berikut ini merupakan kewajiban seseorang terhadap negara Indonesia yang berdampak pada keteraturan sosial, yaitu menaati hukum yang berlaku.
Setiap warga negara mempunyai kewajiban menjaga keamanan negara. Upaya untuk menjaga keamanan negara dapat dilakukan dengan cara menaati hukum. Orang yang menaati hukum berarti telah berupaya menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Dengan dipatuhinya hukum, akan tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan teratur. Nomor soal 21. Bentuk pengingkaran kewajiban warga negara yang berakibat tidak terpenuhinya hak orang lain adalah, ini contohnya di sini, Anton memutar musik dengan keras pada malam hari. Nah, ini salah satu bentuk pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban seseorang terkadang berimbas pada pelanggaran hak orang lain. Sebagai contoh, Anton memutar musik dengan keras pada malam hari. Anton seharusnya paham bahwa malam hari orang-orang lebih banyak digunakan untuk istirahat. Oleh karena itu, ada kewajiban bagi Anton untuk menjaga ketenangan. Akan tetapi, Anton memutar musik dengan keras. Hal ini tentu telah melanggar hak orang lain untuk beristirahat. 22. Pemerintah memberikan jaminan pendidikan kepada semua warga negara. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memperhatikan dan memenuhi kebutuhan akan pemenuhan hak pendidikan warga negara. Kasus yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi hak warga negara dalam hal pendidikan adalah, ini contoh di bagian E, bisa kita lihat di sini. Jainal mendapat beasiswa di perguruan tinggi negeri karena memiliki nilai terbaik dalam ujian nasional. Ya, ini nanti silakan dibaca keterangannya di bawah ini ya. Berikutnya kita baca dulu wacana ini. Pak Luri beserta keluarga baru pulang liburan tadi malam. Pak Lurah mengajak Pak Luri ikut kerja bakti memperbaiki jembatan yang rusak. Bu Luri melarang Pak Luri mengikuti kerja bakti. Bu Luri menyuruh Pak Luri beristirahat karena besok harus masuk kerja. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Pak Luri adalah, ini bisa kita pilih bagian B, yakni mengikuti kegiatan kerja bakti bersama warga. Menjaga keharmonisan hubungan antara masyarakat khususnya dengan tetangga merupakan kewajiban setiap orang. Sebagai anggota masyarakat, setiap orang harus mengetahui hak dan kewajibannya. Kasus dalam wacana menunjukkan bentuk implementasi kewajiban sebagai warga masyarakat. Mengikuti kerja bakti merupakan kewajiban yang harus ditunaikan setiap anggota masyarakat. Hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan kewajiban seseorang sebagai makhluk sosial. 24. Salah satu hak yang terdapat dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pengembangan diri. Itu bagian B. Pasal 28C ini menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Berhak mendapat pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 25. Hampir di setiap perempatan jalan nih di kota-kota besar dapat ditemukan anak jalanan. Sebutan anak jalanan biasanya ditujukan kepada anak-anak yang hidupnya sering di jalanan dan tidak melakukan aktivitas seperti anak-anak normal lainnya, misalnya anak sekolah ya, dan hidup dengan keluarga mereka jarang. Mereka ada yang menjadi pengamen dan pengemis. Keberadaan anak jalanan merupakan tanggung jawab pemerintah. Alasan yang menunjukkan bahwa keberadaan anak jalanan merupakan tanggung jawab pemerintah adalah bagian A. Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan kesejahteraan kepada semua warga negara. 27. Seorang pustakawan sangat kesal dengan ulah pengunjung yang sering menciptakan kegaduhan di perpustakaan. Dia harus menegur setiap kali mereka melakukan kegaduhan. Upaya efektif yang sebaiknya dilakukan pustakawan tersebut adalah,
Ya, bagian E, membuat aturan yang menyatakan larangan membuat keributan beserta sanksinya. Perpustakaan merupakan tempat membaca buku dan berdiskusi. Oleh karena itu, setiap pengunjung harus menjaga ketenangan dan tidak melakukan kegaduhan di area perpustakaan. Untuk mengatasi permasalahan pengunjung yang membuat gaduh, pustakawan bisa membuat papan pengumuman mengenai larangan membuat kegaduhan di area perpustakaan itu, ya. Nomor 28. Mari kita perhatikan cerita berikut ini. Pak Komar itu naik motor sendiri. Dia melihat Aldo berjalan. Komar mengajak Aldo naik motor. Di tengah jalan, polisi memaksa memberhentikan laju kendaraan Komar. Polisi memberikan surat tilang karena Aldo tidak menggunakan helm. Dalam cerita tersebut terdapat unsur ketidakpatuhan hukum, yaitu si Aldo tidak menggunakan helm, bagian C, ya. Itu dalam pasal 290 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ditegaskan bahwa pengendara yang tidak menggunakan helm dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250 juta. Ya, 29. Kita baca lagi cerita berikut ini. Warga Kampung Kakap sering mengalami pencurian. Para pencuri mulai beraksi malam hari. Mereka biasanya mencuri uang dan emas. Satu malam bisa 2 keluarga yang kehilangan hartanya. Kondisi ini sudah berjalan selama 1 bulan. Warga sudah sangat resah dengan ulah para pencuri. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan Kampung Kakap supaya terhindar dari pencurian yaitu bagian B, mengaktifkan kegiatan ronda malam. Setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban menjaga keamanan kampung. Upaya menjaga keamanan kampung dengan melakukan ronda malam. Upaya tersebut dianggap efektif untuk mencegah terjadinya pencurian. 30. Upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah supaya hak para pengusaha mikro maksudnya, bisa terlindungi adalah, ini ada beberapa pilihan, kita pilih bagian A, yakni memberikan pelatihan usaha dan pinjaman modal usaha, ya. Nomor 31. Pemerintah memberikan hak asasi manusia kepada setiap warga negara. Benar, ya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa apa yang kita pilih di sini yakni bagian C. Pemerintah bersikap non-diskriminasi terhadap pemenuhan hak semua warga negara. Nah, kata setiap warga negara di sini menunjukkan adanya kesetaraan atas pemenuhan hak, ya. Di sini pemerintah tidak bersikap diskriminasi dalam pemenuhan hak warga negaranya. Pemenuhan warga negara merupakan aturan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 32. Warga negara mempunyai hak dalam bidang hukum. Contoh implementasi hak warga negara dalam bidang hukum adalah, kita pilih bagian B, didampingi pengacara di sidang pengadilan. Nah, setiap warga negara mempunyai hak didampingi penasihat hukum atau pengacara. Hal ini merupakan bentuk upaya perlindungan warga negara supaya warga negara yang sedang menghadapi proses hukum mengetahui hak dan kewajibannya. Pengacara bisa menggantikan para pihak yang berperkara apabila para pihak berhalangan hadir dalam sidang pengadilan. Baik, nomor selanjutnya, nomor 33. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan hak menunaikan ajaran agama yang dianutnya. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal bagian B, itu pasal 29 ayat 2. Ya, kita masuk nomor 34. Setiap anak yang belum dewasa, ya, setiap anak yang belum dewasa, ya, atau sudah menikah masih berada di bawah pengampuan orang tuanya.
Kedudukan dan statusnya sebagai seorang anak akan menimbulkan, ini bagian C, hak dan kewajiban. Ya, kedudukan seseorang sebagai anak akan menimbulkan hak dan kewajiban. Seseorang anak akan mempunyai hak mendapatkan keamanan dan perlindungan dari orang tua. Seorang anak mempunyai kewajiban mematuhi perintah dan bersikap baik kepada orang tua. 35. Hak warga negara yang terdapat dalam pasal 31 ayat 1 adalah yakni tentang juga pendidikan, ya. Yang 36, bentuk pelanggaran hak yang bisa dilakukan seorang pemimpin terhadap warga negaranya adalah, kalau kita lihat A dari E, ini dari A sampai E kita pilih yang lebih tepat adalah bagian B. Warga negara tidak diberi ruang untuk menyampaikan kritikan terhadap pemerintah. 37. Pekerja Indonesia harusnya bersaing dengan para pekerja profesional yang berasal dari luar negeri. Hal ini bisa menjadi tantangan atau bencana bagi bangsa Indonesia. Indonesia masih mempunyai sumber daya manusia yang belum mapan. Kalangan profesional harus atau masih berjumlah sedikit. Apabila kondisi ini tidak disikapi dengan bijak, warga negara yang sedang mencari kerja bisa kalah bersaing dengan pekerja asing. Padahal sebagai warga negara berhak bekerja di negaranya sendiri. Nah, supaya hal ini tersebut tidak terjadi, pemerintah harus melakukan upaya-upaya mengatasi hal tersebut. Apa upaya yang dilakukan? Berikut ini kita pilih bagian E, ya. Memberikan pendidikan profesi yang berstandar untuk meningkatkan kualitas para pekerja. Nanti penjelasannya boleh dibaca di bawah ini, ya. Nah, ini anak-anakku yang terkasih, para pelajar dimanapun Anda berada, kita masuk pada nomor 38. Rahmat sebagai moderator diskusi kelas melarang Ivan bertanya. Ivan merasa tersinggung dengan perlakuan Rahmat. Berdasarkan kasus tersebut terdapat apa yang terdapat di sini. Nah, di sini bagian B, pelanggaran hak Ivan untuk bertanya yang dilakukan oleh Rahmat. Oke, kita masuk nomor 39. Bentuk tindakan yang dikategorikan dalam jenis pengingkaran kewajiban yang dapat dilakukan warga negara adalah, ini bagian A, ya. Ini tidak membayar pajak bumi dan bangunan. Nanti di bawah penjelasannya. Nomor 40. Perhatikan macam-macam hukum berikut ini. 1. Hukum tertulis, dan 2. Hukum tidak tertulis. Macam-macam hukum di atas digolongkan berdasarkan, nah, kalau dilihat dari kedua poin di atas adalah berdasarkan bentuknya, ya, bagian E, ya. 41. Pada umumnya hakim melakukan penafsiran pada saat hendak membuat jurisprudensi. Adapun metode penafsiran dengan jalan mempelajari hakikat tujuan undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat saat ini disebut, hal ini adalah penafsiran teleologis, ya. Ini disebut teleologis. Oke, baik. Nomor 42. Pengadilan tertinggi dari badan peradilan yang ada di Indonesia adalah apa? Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung. Nomor 40. Ini tadi sekali lagi. Nomor 42, pengadilan tertinggi dari badan peradilan yang ada di Indonesia adalah D, itu pengadilan tinggi. Mari kita sekali lagi memperhatikan ciri-ciri berikut ini. Untuk nomor 43. 1. Alat negara yang berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, penegak hukum, pelindung, pengayom, serta pelayanan masyarakat. 2. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dalam prosedur peradilan. Alat kelengkapan peradilan yang dimaksud berdasarkan ciri-ciri di atas adalah
polisi. Ini ya, polisi. Baik, nomor 44. Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain, maka dibentuklah namanya pengadilan ad hoc, ya. Pengadilan ad hoc bagian D. Nah, kita masuk nomor soal 45. Kita lihat lagi ciri-ciri berikut ini. 1. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C. 2. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. 3. Merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, lembaga negara yang dimaksud berdasarkan ciri-ciri di atas adalah ini namanya bagian komisi yudisial, ya, komisi yudisial bagian C. 46. Kita juga bersama-sama memperhatikan pernyataan-pernyataan yang berikut ini. Hukum dikatakan memaksa karena memang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. 2. Hukum dikatakan memikat karena bagi siapa saja yang melanggar akan dikena sanksi yang tegas. 3. Hukum dikatakan memaksa karena bagi siapa yang melanggar akan dikenai sanksi tegur. 4. Hukum dikatakan mengikat karena harus ditaati dan dijalankan oleh setiap warga tanpa terkecuali. Nah, pernyataan yang benar ditunjukkan pada nomor berapa? Nomor yang di atas ini. Nah, kalau kita teliti analisis itu masuk pada nomor 1 dan 4. Ini pilihan bagian B, ya. Baik, nomor 47. Berikut ini yang bukan. Ini yang bukan, ya. Di garis bawah yang bukan. Yang bukan merupakan salah satu contoh cara meningkatkan kesadaran hukum bagi warga negara adalah itu bagian B, yakni membayar pajak tepat pada waktunya. Nomor 48. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji material, ya, uji material terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah itu bagian Mahkamah Agung, bagian D. Baik. 49. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah itu kita pilih bagian A, menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela. Dan nomor soal 50 kita akan lihat lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak kode etik peradilan adalah ini lembaga komisi yudisial bagian A. Kita lihat masih ada beberapa soal lagi. 51. Mari kita perhatikan di sini ada Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka termasuk dalam hukum pidana, ya, dalam hukum pidana karena ini tentang adopsi anak. Baik, 52. Yang bukan termasuk, ya, yang tidak termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah ini bagian D, politik. Ini bagian B, politik. 53. Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi, yakni ini A, B, C, D. Kita lihat di sini bagian C, memutuskan pembubaran partai politik. Ya, ini bukan wewenang Mahkamah Konstitusi yang membubarkan partai politik. 54, ya. 54. Peradilan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan sewajarnya, yaitu peradilan tata usaha negara. 55.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, setelah amandemen, lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi, yang berwenang untuk wewenangnya apa, yakni menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Anak-anakku yang terkasih, para pelajar dimanapun Anda berada, inilah soal yang kita bahas khususnya pada pelajaran PKN. Ada 55 soal. Mudah-mudahan Anda semua memberikan waktu untuk membahasnya, mengulangnya kembali, sehingga nanti Anda bisa memahami kembali apa yang telah kita pelajarin selama ini, dan juga persiapan bagi Anda untuk ujian PAS atau penilaian akhir semester pada semester ganjil ini. Sekian saja, selamat untuk belajar. Tuhan memberkati.